pahami. Ada kan cara ibadah yang lebih rajin daripada belajar ilmu agama. Wa kaina sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu semua li ru'yatihi, karena melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Muraqil Butiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bitin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata fabashir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Bila maksud dan niat kamu dalam mencari ilmu hanya ingin mendapatkan hidayah, maka berbahagialah kamu, karena malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho, karena kamu mencari ilmu dengan tujuan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kamu. Bila kamu berjalan, malaikat pun membentangkan sayapnya. Bi antawiyah bitasilihi izalatal jahli an nafsika wa an sa'iril juhali. Misal kamu mencari ilmu dengan niatan ingin mendapatkan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kamu dan dari orang-orang yang bodoh, maka kamu berbahagialah, karena malaikat pun membentangkan sayap-sayapnya karena ridho dengan niat kamu yang mencari ilmu. Wa ihya ad-dini, termasuk malaikat ridho dengan niat kamu mencari ilmu karena ingin menghidupkan agama. Kamu mondok ke pesantren tujuan ingin mendapat hidayah, ingin menghidupkan agama, maka berbahagialah kamu, karena ketika kamu berjalan malaikat pun membentangkan sayapnya karena senangnya malaikat terhadap diri kamu. Ini mulianya orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu sudah mulia. Bagaimana kalau orang sudah mendapatkan ilmu? Misalnya ulama, misalnya ya. Bagaimana mulianya ulama? Wa ibqa al-islami bil ilmi. Termasuk malaikat senang ridho dengan kamu jika kamu mencari ilmu dengan niatan dan tujuan melanggengkan Islam dengan ilmu. Wad daral akhirata, dan rumah akhirat. Sampian mencari ilmu, tujuan dan niat di samping ingin dapat hidayah, ingin akhirat, maka berbahagialah kamu, karena malaikat pun senang dan malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena buat titian bagi kamu ketika kamu berjalan. Waridallahi ta'ala, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanwiyah bidzalika syukrah ala nikmatil aqli wa nikmati sihatil badani. Dan kamu di dalam mencari ilmu niat mensyukuri nikmat sehat dan nikmat akal, maka berbahagialah kamu ketika kamu berjalan, malaikat pun membentangkan sayapnya karena senang atas tindakan kamu mencari ilmu dengan niatan
mensyukuri nikmat, dengan niatan mensyukuri nikmat sehat dan nikmat akal. Intinya dalam mencari ilmu itu dengan niatan yang baik. Pertama, niat cari ridho Allah. Nomor 2, niat ingin dapat hidayah dari Allah. Nomor 3, niat menghilangkan kebodohan dari diri kamu dan diri manusia yang bodoh-bodoh. Nomor 4, niat menghidupkan agama. Nomor 5, niat mengekalkan Islam dengan ilmu. Nomor 6, niat mensyukuri nikmat sehat dan nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencari ilmu dengan niatan tersebut, maka berbahagialah, karena malaikat pun membentangkan sayapnya karena senangnya jika kamu berjalan mencari ilmu dengan tujuan yang baik seperti yang telah disebutkan barusan. Duna mujarratir riwayah, cari ilmu bukan agar pandai berbicara, agar pandai bercerita di teman-teman, di kampung-kampung, bahkan di pasar-pasar, bukan niatan itu. Ai alhamdulillah wa naqli an ulama, bukan supaya dianggap orang yang pandai bercerita, meriwayatkan hal-hal yang dikutip dari ulama-ulama. Kalau orang cari ilmu sudah niat baik, sudah bagus, fabashir fa innal malaikata tabsutu laka airidon bima tatlubu ajnihataha, maka berbahagialah kamu, karena malaikat membentangkan sayapnya untuk kamu, karena senangnya malaikat. Aitadauha litakuna wat'an laka, malaikat meletakkan sayapnya agar menjadi titian untuk kamu idza masaita, ketika kamu jalan. Wakil ada yang mengatakan begini, innal malaikata tadullu talibal ilmi bi ajnihatiha, sesungguhnya malaikat itu memberi naungan pada orang yang mencari ilmu. Malaikat itu menaungi dengan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Ini orang yang masih mencari ilmu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang itu sudah alim, sudah mendapatkan ilmu, sudah menebarkan ilmunya, sudah menyampaikan ilmunya kemana-mana, bahkan bisa sudah diambil manfaatnya oleh mustami'in misalnya. Luar biasa. Maka memang patut ulama itu sebagai ahli waris para nabi. Itu mulianya orang yang berilmu. Malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembah para Nabi Adam dengan artian menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam lebih berilmu daripada malaikat. Karena seseorang tidak bisa takwa dengan setakwa-takwanya tanpa didasari dengan ilmu. Maka dari itu Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya orang-orang yang alim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang alim yang bisa takwa kepada Allah. Tanpa didasari ilmu orang tidak akan bisa takwa dengan benar. Jadi kalau ada ustadz mengartikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kerbau bisa jadi ulama, anjing bisa jadi ulama asal takwa, itu berarti ustadz itu belum mengerti tata cara, belum mengerti kaidah Arab. Perlu belajar itu. Perlu belajar. Kalau bisa ya mondok lagi itu. Ini mulianya ilmu. Wahitan al-bahri tastabiru laka idza sa'aita. Ikan laut pun memintakan ampunan untuk kamu jika kamu berjalan. Itu bagi orang yang cari ilmu. Ikan laut memintakan ampunan. Maka sudah patut juga ya kalau orang itu belajar, betul-betul belajar, walaupun tidak wiritan, itu tidak masalah. Karena dalam mencarinya ilmu pun oleh ikan laut dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidhabta ilal alimi,
Misalnya kamu datang kepada orang alim ingin belajar ilmu. Di dalam perjalanan kamu oleh ikan laut itu dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulianya ilmu ini. Wa dzalika li'anna salahal alami manutun bil alimih bitablighihi al ahkam syar'iyyah allati minha. Karena kemaslahatan alam ini digantungkan dengan orang alim yang mau menyampaikan syariat, orang alim yang mau menyampaikan hukum-hukum syariat. Alam ini bisa baik karena ada ulama yang mau menyampaikan hukum-hukum syariat. Andai kata tidak ada ulama yang menyampaikan hukum syariat, maka alam ini sudah hancur dah. Annal hayawana yahrumu tahdibuhu, bahwa hewan itu disiksa, ya haram untuk dihukumnya disiksa. Ini kan termasuk bagian dari hukum yang disampaikan oleh ulama. Kama abadahul al-azizi, seperti yang disampaikan, seperti yang dikutip, seperti yang telah Kama abadahu al-azizi, seperti sampun paring paetepi oleh Imam Azizi ya. Pur campur mudura. Ya enggak apa-apa juga. Karena ini memang ciri khasnya saya. Saya enggak suka niru-niru orang-orang. Karena saya lebih suka menjadi pribadi saya sendiri. Apa itu ada tanda tanyanya? Orang mencari ilmu, apa itu niatnya baik atau tidak? Itu ada tanda tandanya. Makanya misalnya kita menyekolahkan anak itu harus diarahkan jangan sampai bersekolah dengan niatan ingin jadi PNS. Jangan sampai belajar atau mencari ilmu dengan niatan ingin jadi bupati, gubernur atau presiden. Jangan. Kenapa demikian? Kalau sampian mencari ilmu dengan niatan yang tidak baik, yang didapat itu bukan pahala. Kalau pengetahuan, kalau ilmu mungkin masih didapat, tapi manfaatnya, faedahnya tidak ada. Tidak ada pahalanya nanti. Makanya kalau cari ilmu, carilah ilmu dengan niatan yang baik seperti yang telah disebutkan tadi. Apa ada tanda-tandanya orang cari ilmu baik atau tidaknya? Wa alamatu dzalikal qasti ayyakuna basul ilmi bil holai ahabba ilaika ayyakuna fil malai. Tandanya orang cari ilmu itu baik adalah pembahasan ilmu di dalam atau menelaah ilmu di dalam menyendiri, bukan di dalam keramaian, itu lebih disuka daripada menelaah atau mengkaji ilmu di keramaian. Ingat ya, ini bukan dalam basu masail. Dalam menelaah, dalam mengkaji ilmu, lebih suka dalam keadaan yang sunyi daripada keadaan yang ramai. Itu tandanya orang cari ilmu yang baik. Kalau orang itu menelaah di keramaian, membawa kitab, seperti semacam dipamerkan, itu tandanya mencari ilmu mungkin kurang baik, masih kurang baik. Satu. Yang kedua, tandanya orang cari ilmu niatnya baik, wa alla tufariqa baina ayyan kasifal haku ala lisanika wa ala lisani ghairika. Kamu tidak membedakan barang yang hak itu muncul dari diri kamu atau dari orang lain. Itu tidak dibeda-bedakan oleh sampean. Kalau misalnya ada perkara hak muncul dari orang lain, kamu kurang suka, itu tandanya sampean cari ilmu masih kurang baik niatnya. Kalau cari ilmu niatnya sudah baik, kebenaran atau suatu yang hak muncul dari siapa saja itu legowo, bukan kersuloh. Beni angok-ngok. Mon barang bener muncul di abang TV bangga, sal muncul di yang lain pangok ngok ni kecarana tandana nir sampean korang saya. Paham ya? Jadi yang dimaksud tandanya orang cari ilmu itu niatnya baik, satu, membahas atau mengkaji satu ilmu lebih suka di tempat yang sunyi daripada tempat yang ramai. Ini dalam mengkaji ilmu, bukan dalam bahasa masail ya. Yang kedua, munculnya sesuatu yang hak, baik dari diri kamu maupun diri orang lain, itu tidak dipermasalahkan, tidak ada bedanya bagi kamu. Kalau kamu niatnya cari ilmu dengan niatan yang baik. Kalau memang kurang paham, bisa ditanyakan nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.